Kisah seorang pemuda yang selalu dihina oleh keluarga istri. Dan ternyata pemuda ini adalah seorang bos besar di sebuah perusahaan. Selamat menyaksikan kisah cerita ini. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Arman adalah seorang pria sederhana yang hidup dengan rendah hati. Dari luar, ia tampak seperti lelaki biasa yang bekerja serabutan. Pakaian yang dikenakannya selalu sederhana. Rumahnya pun kecil di pinggiran kota. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik kesederhanaannya, ia adalah pemilik sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan teknologi. Sejak kecil, Arman terbiasa hidup mandiri. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, selalu menanamkan nilai bahwa harta bukanlah segalanya. Kamu harus tahu bagaimana rasanya berjuang dari bawah, pesan sang ayah sebelum meninggal. Itulah alasan Arman memilih untuk menyembunyikan kekayaannya dan menjalani hidup sebagai orang biasa. Suatu hari, di sebuah kedai kopi kecil dekat kantornya, Arman bertemu dengan seorang wanita bernama Laila. Ia adalah gadis cantik dan cerdas, anak dari keluarga kaya raya yang memiliki perusahaan tekstil besar. Berbeda dengan gadis-gadis lain yang sering mengejar pria karena kekayaan, Laila tertarik pada kesederhanaan dan ketulusan Arman. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan saling mengenal lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, Arman jatuh cinta pada Laila. Ia pun memberanikan diri untuk melamarnya. Namun, lamaran itu menjadi awal dari ujian besar dalam hidupnya. Orang tua Laila, terutama ibunya, sangat menentang hubungan mereka. "Kamu hanya lelaki miskin. Apa yang bisa kamu berikan untuk anakku?" kata ibunya dengan sinis saat Arman datang melamar. "Saya mungkin tidak kaya secara materi, Bu, tapi saya bisa membahagiakan Laila," jawab Arman dengan tenang. Namun, bagi keluarga Laila, kebahagiaan harus disertai kemapanan. Mereka menganggap Arman tidak pantas untuk Laila dan berusaha menjodohkannya dengan pria dari keluarga konglomerat. Tapi, Laila tetap teguh pada pendiriannya. Ia lebih memilih Arman daripada kekayaan. Akhirnya, dengan berat hati, orang tua Laila mengizinkan pernikahan mereka. Meskipun tanpa restu sepenuh hati, Arman dan Laila pun memulai kehidupan baru dengan penuh tantangan. Namun, mereka tak tahu bahwa suatu hari rahasia besar akan terungkap dan mengubah segalanya. Setelah menikah, Arman dan Laila menjalani hidup sederhana di sebuah rumah kontrakan kecil. Berbeda jauh dari kehidupan mewah yang biasa dinikmati Laila. Namun ia tetap bahagia karena memiliki Arman di sisinya. Namun, cobaan demi cobaan mulai datang. Orang tua Laila, terutama ibunya, sering berkunjung dan tanpa segan-segan menghina Arman. "Lihatlah rumah ini. Sempit dan sumpek. Anak orang kaya seperti Laila seharusnya tidak hidup di tempat seperti ini," kata ibunya dengan nada jijik. Ayah Laila pun tak kalah dingin. "Kau ini laki-laki, tapi tak bisa memberi kehidupan yang layak untuk istrimu. Sampai kapan kau akan tetap miskin seperti ini?" Arman hanya tersenyum dan tetap sabar. Ia tidak pernah membantah atau menunjukkan amarah. Meskipun dalam hatinya, ia merasa sakit atas perlakuan mereka. Ia tahu bahwa suatu saat kebenaran akan terungkap. Laila pun sering merasa tertekan dengan sikap keluarganya. "Maafkan Mama dan Papa, Mas. Aku tidak tahu kenapa mereka begitu keras kepadamu." Arman mengusap kepala istrinya dengan lembut. "Tidak apa-apa sayang. Aku menikah denganmu, bukan dengan harta mereka. Selama kita bersama, aku yakin kita bisa melewati semua ini." Namun, tekanan dari keluarganya semakin kuat. Mereka terus berusaha menjodohkan Laila dengan pria lain yang lebih kaya dan mapan. Bahkan, suatu hari, ibunya datang dengan membawa seorang pria bernama Raka, anak seorang konglomerat terkenal. "Laila, lihatlah Raka ini. Dia tampan, kaya, dan bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Tinggalkan Arman sebelum kamu menyesal," ujar ibunya. Laila marah dan langsung menggenggam tangan Arman. "Mama, aku sudah menikah dengan Arman. Aku tidak peduli seberapa kaya pria lain. Aku mencintai suamiku." Mendengar itu, ibunya semakin geram dan bersumpah tidak akan mengakui Laila sebagai anaknya. Jika ia tetap bersama Arman, di tengah tekanan itu,
Arman tetap tenang. Ia tahu bahwa waktunya belum tiba untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia ingin melihat apakah cinta Laila memang tulus atau hanya sebatas kata-kata. Di balik kesabarannya, Arman terus bekerja keras. Di siang hari, ia tetap berpakaian seperti orang biasa. Tetapi di malam hari, ia diam-diam mengelola bisnisnya yang berkembang pesat. Tak ada yang tahu bahwa dalam waktu dekat, dunia mereka akan berubah sepenuhnya. Meskipun tanpa restu penuh dari orang tua Laila, Arman dan Laila tetap melangsungkan pernikahan sederhana. Tidak ada pesta megah, tidak ada gedung mewah, hanya sebuah acara akad nikah yang dihadiri oleh beberapa teman dekat dan keluarga yang bersedia datang. Ibunda Laila bahkan tidak menghadiri pernikahan putrinya. Sang ayah datang, tetapi hanya dengan wajah dingin, seolah menandakan bahwa ia tidak benar-benar merestui pernikahan itu. Setelah akad selesai, ia hanya berkata, "Kita lihat saja, berapa lama kau bisa bertahan hidup dengan cara ini, Laila?" Meski pahit, Laila tidak peduli. Yang penting, ia bersama dengan pria yang dicintainya. Setelah menikah, Arman dan Laila hidup di rumah kontrakan sederhana. Laila, yang sejak kecil terbiasa dengan kemewahan, harus beradaptasi dengan kehidupan barunya. Tak ada pembantu yang menyiapkan makanan, tak ada mobil mewah yang mengantarnya pergi. Namun, Laila adalah wanita yang kuat. Ia belajar memasak sendiri, mencuci baju, dan mengurus rumah. Meskipun awalnya sulit, ia bahagia menjalani semuanya bersama Arman. Di sisi lain, keluarga Laila tidak berhenti mengganggu mereka. Sang ibu terus berusaha meyakinkan Laila untuk meninggalkan Arman. "Laila, sadarilah, kau bukan wanita miskin yang harus hidup susah seperti ini," kata ibunya saat berkunjung. Namun, Laila tetap teguh pada pendiriannya. "Mama, kebahagiaan itu bukan soal uang. Aku bahagia bersama Arman, dan itu cukup bagiku." Arman hanya tersenyum setiap kali dihina. Ia tidak pernah marah atau tersinggung. Ia tahu, pada waktunya, semua akan berubah. Suatu hari, keluarga Laila mengundang mereka untuk makan malam di rumah besar mereka. Arman tahu, ini hanya alasan untuk kembali menghina dirinya. Tapi demi Laila, ia tetap datang. Saat makan malam, ibunda Laila mulai membuka pembicaraan dengan nada merendahkan. "Arman, apa pekerjaanmu sekarang? Masih kerja serabutan? Atau sekarang sudah jadi tukang parkir?" tanyanya sambil tertawa kecil. Ayah Laila menambahkan, "Kalau kamu butuh pekerjaan, aku bisa memintakan posisi staf rendahan di perusahaanku." Semua orang di meja tertawa kecuali Laila. Ia merasa kesal dengan perlakuan keluarganya. Tapi Arman tetap tenang. "Terima kasih atas tawarannya, Pak. Tapi saya sudah punya pekerjaan yang cukup untuk menghidupi istri saya," jawab Arman dengan santai. Sang ibu mendengus. "Cukup untuk hidup miskin? Maksudmu?" "Kasihan sekali Laila." Malam itu, Laila menangis di perjalanan pulang. "Maafkan keluargaku, Mas. Aku lelah mendengar mereka terus menghina kita." Arman menggenggam tangan istrinya. "Tidak apa-apa sayang, semua ini akan segera berakhir." Laila menatap suaminya dengan bingung. "Maksudmu?" Arman hanya tersenyum. "Nanti, kamu akan tahu." Laila tidak menyadari bahwa sebentar lagi kebenaran akan terungkap dan dunia mereka akan berubah selamanya. Sejak makan malam di rumah keluarga Laila, hinaan demi hinaan semakin sering datang. Ibunya terus mengunjungi rumah kontrakan. Mereka hanya untuk mencemooh kehidupan sederhana yang dijalani putrinya. Suatu hari, ketika Laila sedang mencuci baju di halaman kecil rumah mereka, ibunya datang dengan mobil mewahnya. Ia turun sambil memandangi rumah itu dengan tatapan jijik. "Laila, Mama tidak habis pikir, kenapa kau mau hidup seperti ini?" ucapnya sinis. "Dulu kau selalu pakai baju mahal. Sekarang bahkan mencuci pakaian sendiri. Apa kau tidak malu?" Laila menahan kesabarannya. "Ma, aku bahagia bersama suamiku. Aku tidak butuh kemewahan untuk hidup." Sang ibu menggelengkan kepala. "Kau bodoh, Laila. Hidup dengan laki-laki miskin ini hanya akan membuatmu menderita." Ia melirik Arman yang sedang memperbaiki lampu di teras. "Arman, kau ini lelaki atau bukan? Kenapa kau tega membiarkan istrimu hidup seperti ini?" Arman hanya tersenyum tenang. "Saya tidak merasa ini penderitaan, Bu. Yang penting, kami bahagia." Ibunya
mendengus. Bahagia? Omong kosong. Bahagia itu ketika kau bisa membeli apapun yang kau mau. Bukan hidup di rumah kecil seperti ini. Laila akhirnya tidak tahan. Cukup, Ma. Kalau Mama hanya datang untuk menghina, lebih baik tidak usah datang lagi. Sang ibu terdiam. Tetapi sebelum pergi, ia berkata, kau akan menyesal, Laila. Saat kau sadar bahwa suamimu ini bukan siapa-siapa, Mama tidak akan menerimamu kembali. Hinaan tidak hanya datang dari ibu Laila, tetapi juga dari teman-temannya. Beberapa kali, teman-teman lamanya yang dulu sering bersamanya di pesta-pesta mewah kini mulai menjauhinya. Laila, serius? Kamu tinggal di rumah kontrakan? Dulu kita sering liburan ke luar negeri. Sekarang kamu hidup seperti ini. Ejek salah satu temannya saat bertemu di sebuah pasar. Namun, Laila tetap kuat. Aku lebih bahagia sekarang. Jawabnya mantap. Arman melihat bagaimana istrinya terus menerima tekanan dari keluarga dan teman-temannya. Ia tahu, Laila sudah cukup menderita. Tapi, ia masih menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Sampai suatu hari, sebuah kejadian besar akhirnya membuka kebenaran yang selama ini tersembunyi. Suatu hari, ayah Laila mengadakan acara bisnis besar di sebuah hotel mewah di pusat kota. Acara ini dihadiri oleh para pengusaha ternama, investor, dan tokoh-tokoh penting. Keluarga Laila tentu hadir, termasuk Laila sendiri, meskipun ia tidak terlalu bersemangat. Awalnya, Arman tidak berniat datang, tetapi sebuah undangan khusus dikirimkan kepadanya. Laila pun heran. Mas, siapa yang mengundangmu ke acara papa? Tanyanya. Arman hanya tersenyum. Nanti, kamu akan tahu. Malam itu, Laila datang bersama keluarganya. Sementara Arman tiba sedikit terlambat. Ia tidak lagi mengenakan pakaian sederhana seperti biasanya. Kali ini, ia memakai setelan jas mahal yang sangat elegan. Ia berjalan masuk dengan penuh percaya diri, membuat semua orang yang mengenalnya terkejut. Saat acara berlangsung, tiba-tiba pembawa acara naik ke podium dan mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Hadirin sekalian, kita beruntung karena hari ini salah satu pengusaha muda paling sukses di negeri ini berkenan hadir. Ia adalah pemilik dan CEO utama dari perusahaan Erta Group, sebuah perusahaan raksasa di bidang properti dan teknologi yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat. Mari kita sambut Tuan Arman Wijaya. Ruangan tiba-tiba sunyi. Semua mata terarah ke satu sosok, Arman. Ayah dan Ibu Laila terkejut bukan main. Mata mereka membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Arman berjalan ke panggung dengan senyum tenang. Ia mengambil mikrofon dan mulai berbicara. Terima kasih atas undangannya. Mungkin banyak yang tidak tahu siapa saya sebenarnya. Selama ini, saya memilih hidup sederhana, bukan karena saya miskin, tetapi karena saya ingin memahami kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Saya ingin tahu bagaimana rasanya berjuang tanpa mengandalkan nama besar dan harta. Dan yang paling penting, saya ingin menemukan seseorang yang mencintai saya apa adanya, bukan karena kekayaan saya. Ia lalu menoleh ke arah Laila yang masih terpaku di tempatnya, dan saya menemukannya di diri istriku, Laila. Seluruh ruangan langsung berbisik-bisik. Para tamu yang sebelumnya meremehkan Arman, kini menatapnya dengan penuh kagum. Sementara itu, wajah Ibu Laila berubah drastis. Ia yang dulu menghina Arman sebagai lelaki miskin, kini merasa sangat malu. Ayah Laila pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Setelah acara selesai, keluarga Laila mendekati Arman dan Laila sang ibu, yang selama ini selalu meremehkan Arman, kini tersenyum penuh canggung. Arman, Mama tidak tahu kalau kamu, Arman, hanya tersenyum. Kalau saya bukan orang miskin, apakah itu seharusnya mengubah cara Mama memperlakukan saya? Ibunya terdiam, wajahnya merah karena malu. Sementara itu, Laila masih belum bisa berkata apa-apa. Ia menatap suaminya dengan campuran perasaan terkejut dan bangga. Mas, kenapa kamu tidak pernah bilang? Tanyanya pelan. Arman menggenggam tangannya dengan lembut. Karena aku ingin memastikan bahwa kamu mencintaiku, bukan karena hartaku, tapi
Karena diriku, air mata Laila menetes. Ia memeluk suaminya erat. Ia tidak peduli dengan semua orang di ruangan itu. Yang terpenting baginya adalah bahwa cintanya kepada Arman benar-benar tulus. Dan kini, dunia pun tahu bahwa ia telah memilih pria yang tepat. Di sisi lain, orang tua Laila hanya bisa menunduk malu, menyadari betapa salahnya mereka selama ini. Setelah kebenaran terungkap, keluarga Laila merasa sangat malu. Ibunya yang dulu sering menghina Arman, kini berusaha bersikap lebih ramah. Ayahnya, yang semula meremehkan menantu miskin itu, kini justru ingin menjalin kerja sama bisnis dengan perusahaan Arman. Namun, Arman bukanlah orang yang pendendam. Ia tidak menyombongkan diri atau mempermalukan mertuanya di depan banyak orang. Ia tetap bersikap santai dan menghormati mereka, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Arman, maafkan Mama, ya, ucap ibunya dengan wajah menyesal saat bertemu mereka di rumah besar keluarga Laila. Arman hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Sikap rendah hati Arman justru membuat ibu Laila semakin merasa bersalah. Ia teringat semua hinaan dan cemoohan yang pernah ia ucapkan. Kamu benar-benar lelaki yang baik. Mama malu dengan semua kata-kata Mama dulu, katanya dengan suara bergetar. Ayah Laila pun ikut berbicara. Arman, kalau kamu tidak keberatan, aku ingin kita bekerja sama dalam bisnis. Dengan kemampuanmu, aku yakin kita bisa memperbesar perusahaan keluarga. Arman tersenyum sopan. Terima kasih atas tawarannya, Pak. Tapi saat ini, saya ingin fokus membangun perusahaan saya sendiri. Jawaban itu membuat ayah Laila terdiam. Ia menyadari bahwa menantu yang dulu diremehkan, kini berada di atas dirinya. Seseorang yang lebih mandiri dan tak tergoda oleh tawaran kekayaan. Sementara itu, Laila semakin bangga terhadap suaminya. Ia merasa beruntung telah memilih Arman, bukan pria kaya lain yang hanya mengandalkan harta orang tuanya. Suatu malam, di balkon rumah mewah mereka yang baru, Laila memeluk Arman dari belakang. Aku semakin mencintaimu, Mas, bisiknya. Arman tersenyum dan membelai rambut istrinya. Dan aku bersyukur karena kamu mencintaiku, bukan karena kekayaanku, tapi karena diriku sendiri. Mereka berdua menatap langit malam yang penuh bintang, bersyukur atas segala cobaan yang telah mereka lewati. Arman membuktikan bahwa kesabaran dan ketulusan akan selalu menang, dan bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan harta. Setelah semua cobaan berlalu, kehidupan Arman dan Laila berubah drastis. Mereka kini tinggal di rumah mewah yang jauh lebih besar dan nyaman, tetapi tetap hidup dengan kesederhanaan. Arman tetap menjadi sosok rendah hati yang tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Orang tua Laila pun akhirnya benar-benar menerima Arman sebagai bagian dari keluarga. Meski awalnya hanya karena terkejut dengan kekayaan menantunya, lama-kelamaan mereka benar-benar menyadari bahwa Arman adalah pria yang luar biasa. Suatu hari, dalam acara keluarga, Ibu Laila memegang tangan menantunya dan berkata, Arman, Mama dulu sangat salah menilaimu, tapi sekarang, Mama tahu, kau adalah pria terbaik untuk Laila. Arman hanya tersenyum dan menjawab, saya tidak butuh pengakuan, Bu. Yang terpenting bagi saya adalah kebahagiaan Laila. Ayah Laila juga mulai menghormati Arman dan bahkan sering meminta pendapatnya dalam urusan bisnis. Meskipun Arman tetap memilih untuk mengelola perusahaannya sendiri, ia tetap menjaga hubungan baik dengan mertuanya. Beberapa tahun kemudian, kehidupan mereka semakin bahagia. Laila akhirnya hamil, membawa kebahagiaan besar dalam rumah tangga mereka. Saat mengelus perutnya yang mulai membesar, Laila berkata, Mas, anak kita nanti harus tumbuh seperti kamu, rendah hati dan penuh kesabaran. Arman tersenyum, dan juga seperti ibunya, kuat dan setia dalam segala keadaan. Mereka berdua tertawa bahagia. Semua yang pernah mereka lalui hanya menjadi kenangan dan pelajaran berharga di balik semua hinaan dan cobaan yang dulu mereka hadapi. Arman membuktikan bahwa kesabaran, ketulusan, dan cinta sejati selalu menang pada akhirnya.